Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai kawan-kawan inspiratif, saya Nazwa Salsabila Akuba, siswa kelas 10-11 dari SMA Negeri 1 Telaga. Di sini saya akan mengulas kembali tentang situs bersejarah yang ada di daerah Gorontalo. Tempat bersejarah adalah merupakan aset kekayaan bangsa yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi dan merupakan sebuah cerminan dari kebudayaan dan peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, tidak ada suatu daerah yang tidak memiliki tempat-tempat bersejarah. Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak tempat bersejarah sebagai sebuah aset kekayaan daerah. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di daerah Gorontalo, yakni di Makam Aulia Raja Ilato Jupanggola yang berlokasi di Kelurahan Dende 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mengunjungi salah satu narasumber. Nah, jadi kawan-kawan inspiratif, info yang saya dapat dari narasumber, Jupanggola adalah seorang aulia atau wali yang menyebarkan agama Islam di Gorontalo dan memiliki kesaktian yang sangat tinggi, mampu menghilang dari pandangan manusia dan akan muncul kembali jika negeri Gorontalo dalam keadaan gawat. Ia dijuluki Jupanggola karena ia selalu tampil atau muncul dengan profil kakek tua berjenggot panjang dan mengenakan jubah putih. Jupanggola sebenarnya bukan nama, melainkan sebuah gelar panggilan orang yang dituakan dalam bahasa Gorontalo. Beliau menurut cerita para tetua adalah seorang penjaga negeri Gorontalo, ulama, dan juga seorang waliullah yang masyhur pada abad ke-16. Jupanggola merupakan sosok penyebar Islam di Gorontalo dan juga berjuang melawan penjajahan Belanda pada masanya. Ia juga dikenal sebagai Ilato atau Kilat karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Ia mampu menghilang dan kembali muncul jika Gorontalo dalam keadaan gawat. Karena jasa-jasanya, Jupanggola mendapat gelar adat Talobaya Lipu atau orang yang berjasa kepada rakyat sebagai lambang kehormatan dan keluhuran negeri. Banyak versi yang menjelaskan siapa sebenarnya Ilato atau Jupanggola. Salah satu versi mengatakan bahwa Jupanggola adalah Ilato, seorang raja pada tahun 1550 sampai dengan 1585. Putra Raja Amai, raja pertama kerajaan Gorontalo yang pernah memerintah kerajaan Gorontalo dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Namun, yang pasti pada sebuah batu prasasti di bukit yang juga merupakan pondasi Masjid Kuba, terdapat tulisan Masjid Kuba, tempat makam Aulia Raja Ilato Talobaya Lipu 1673 Masehi, wafat Ahad 1 Muharram 1084 Hijriah. Konon katanya, menurut catatan sejarah, Raja Ilato itu hidup sekitar tahun 1500-an. Makam Jupanggola terdapat dalam sebuah bilik berukuran 3x3 meter, lantainya dari keramik warna putih, sewarna dengan kain kelambu, penutup tembok dinding yang menjuntai menyentuh lantai, dan sebuah kipas angin menempel di plafon makam. Nah, makamnya hingga kini ramai dikunjungi oleh para peziarah muslim lokal bahkan mancanegara. Karena terletak di atas bukit, peziarah harus menaiki 100 anak tangga untuk sampai ke makam tempat Raja Ilato Jupanggola dimakamkan. Jadi, pengunjung dapat menikmati keindahan Danau Limboto di bawahnya. Ada legenda yang mengatakan bahwa Jupanggola wafat di Mekah. Ada juga yang mengatakan ia tidak wafat, tapi menghilang secara gaib. Lalu, bagaimana dengan makam di balik mihrab Masjid Kuba yang diyakini sebagai makam Jupanggola? Menurut narasumber, makam tersebut dibangun oleh warga setempat hanya berkat adanya keajaiban di tanah tempat makam itu kini berada. Banyak sekali keistimewaan yang ada di makam tersebut, mulai dari tanah kapur berwarna putih yang harumnya wangi, bahkan tanah itu banyak yang mengambil untuk obat atau semacamnya, tapi tetap tidak berkurang.
Nah, jadi kawan-kawan inspiratif, itulah saksi sejarah penyebaran agama Islam di Gorontalo. Sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rampuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.